jumpa pemirsa, senang sekali saya Tia dapat menjumpai Anda kembali pastinya dalam Seni dan Tradisi. Episode yang lalu kita telah membahas mengenai cerita Dewa Ruci. Nah, untuk sekarang ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai cerita Dewa Ruci. Tetap bersama kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Ki Raden Tumenggung Puspa Wibakso atau biasa dipanggil dengan Bapak Ismuri sebagai sutradara dan pelatih di Paguyuban Wayang Orang Selogo Budoyo Malang. Dan yang kedua adalah Raden Yudo Asmoro sebagai pembina Wayang Orang Selogo Budoyo di Kota Malang juga. Nah, apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Bagaimana? Sehat semua Mbak ya? Iya, pastinya sehat. Nah, pemirsa langsung saja kita akan melanjutkan perbincangan kita pastinya tetap pada cerita kita Dewa Ruci. Ya Pak, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita minggu lalu nih Pak ya. Melanjutkan. Iya, melanjutkan kembali. Kemarin ini kita pembahasan sampai di antara pertemuan. Brotoseno dengan Dewa Ruci nih Pak. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kembali Pak. Baik ya, sebelumnya salam budaya untuk kita semua dan para pemirsa yang di rumah. Ya. Baik, akan saya lanjutkan cerita selanjutnya. Ketika pembicaraan sudah mulai menuju ke arah yang dimaksud, Brotoseno mengatakan bahwa diperintah oleh Resi Druno untuk mencari Tirto Perwitosari, maka diperintahlah Brotoseno untuk masuk ke tubuhnya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Seperti kemarin Mbak bertanya. Iya, saya bertanya, apakah mungkin bisa masuk gitu Pak? Iya. Sedangkan tubuh Dewa Ruci itu kecil dibandingkan dengan Brotoseno. Betul. Ya, secara logika memang tidak mungkin karena bentuknya saja sudah berbeda. Brotoseno besar, Dewa Ruci kecil. Itu pun Brotoseno juga tertawa. Dalam bahasa Jawa dia bilang begini, "Lah, Edian, opo yo klakon, yen aku gedene sakmene mlebu ana ing anggamu Dewa Ruci." Katanya gitu. Ketawa si Dewa Ruci. Jangan kok kamu. Kalau aku mau, jagat seisinya ini aku bisa memasukkan ke tubuhku. Katanya dia bilang begitu. Wes, ora susah kokean wicara, ayo mlebu ana ing guwa garbaku, sarana lewat saka ing talinganku. Talingan tahu Mbak? Kurang mengerti Bapak. Talingan itu kuping. Oh, telinga. Atau telinga. Karena sudah sangat percaya, Brotoseno akhirnya masuk. Melalui telinga. Melalui telinganya si Dewa Ruci tersebut. Ya. Bleng. Dia masuk di dalamnya tubuh Dewa Ruci. Nah, di dalam tubuh Dewa Ruci ini ada beberapa hal yang dialami oleh Brotoseno. Dia melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat selama dia hidup di dalam kenyataan di dunia. Nah, untuk memperjelas apa yang dialami oleh Brotoseno di dalam tubuh daripada Dewa Ruci, ini Pak Yudo nanti akan memberi ulasan tentang itu. Monggo silakan. Langsung saja Pak Yudo. Terima kasih. Jadi ternyata setelah Brotoseno itu masuk ke tubuhnya Dewa Ruci Mbak ya, yang tadi dibilang Mbak sangat kecil apa mungkin, ternyata mungkin kan ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau itu kehendak alam, kehendak pencipta hidup, apapun bisa terjadi. Dan bahkan justru satu-satunya di dunia pewayangan yang mengenal jati dirinya itu ya cuman Brotoseno ini. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia berada di dalam tubuh Dewa Ruci ini. Yang dalam arti kata, sebetulnya pencipta alam itu seperti ini Mbak. Ya. Makanya kenapa yang sebesar ini bisa masuk ke dalam diri pencipta alam. Disinilah banyak para bijaksana, khususnya di dunia pewayangan Mbak ya, mengetahui bahwa satu-satunya wayang yang mengenal jati dirinya itu ya Brotoseno itu. Setelah mendapat banyak wejangan pada saat Brotoseno manjing berada di tubuh Dewa Ruci. Ini memang kalau akan dijelaskan apa-apa yang dia ketemukan di situ, kisah ini sangat panjang sekali. Dan itu sangat mengandung sebuah ilmu
atau sebuah pelajaran di dalam penghidupan, di dalam dunia nyata. Jadi Bratasena itu menemukan sesuatu dalam bentuk sinar-sinar semuanya, Mbak. Yang pokok itu ada 4 sinar di dalam tubuh ini, nanti akan dipertanyakan semua, dan ini merupakan sebuah, bisa dikatakan sebuah wejangan ajaran, Mbak ya, yang biasanya orang Jawa mengatakan itu ajaran kebatinan atau kejawen. Ya, saya rasa untuk menjelaskan itu, apa yang berada di dalam dirinya Dewa Ruci itu, nanti pada episode khusus kita jelaskan, karena di sini kita harus berhati-hati menjelaskannya, sebab tidak semua orang bisa memberikan wejangan apa yang terjadi di dalam tubuh ini. Tapi itu akan ketemu nanti warna-warna, dan warna-warna itu akan dijelaskan oleh Dewa Ruci, maknanya apa, yang pada gilirannya nanti kita akan ketemu, wah itu kan ajaran kebatinan, ajaran kejawen. Sebetulnya tidak demikian, Mbak. Ya, jati diri, keadaan bangsa ini sekarang, banyak orang mengatakan kehilangan jati diri. Artinya apa? Semua perbuatan yang kita kerjakan sudah tidak mau lagi mengacu kepada adat budaya bangsa kita. Benar. Kita sudah sangat terpolusi dengan adat-adat budaya asing. Nah, nanti pada saat episode akan datang, Mbak, ketemunya di dalam tubuh Dewa Ruci apa, jati diri bangsa akan kita jelaskan di mana. Memang itu akan agak panjang. Seperti itu. Ya, jadi untuk episode yang sekarang ini biar nanti bisa lebih dijelaskan oleh Pak Ismuri. Setelah peristiwa ini, kejadian ketemunya Bratasena dengan Dewa Ruci ini, apa berikutnya? Sampai apakah mungkin terjadi peperangan Bratayuda dan tidaknya, itu nanti akan ditentukan dari sini. Tapi apa yang diperoleh Bratasena sebagai wujud titah di dalam mencapai ilmu kehidupan sejati di dunia ini, mudah-mudahan di dalam episode akan datang kita akan ketemu lagi. Baik, Pak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Seni dan Tradisi. Hamiyak cahya kang wening angungak wiwaraning pepeteng Sang Bratasena wis bangkit manjing jroning guwa garbaning Sang Dewa Ruci Bathara. Sakedhap kebat, sakedhap tumlawung nyumerepi pinten kawontenan ingkang andupara ingkang selaminipun dumados katemben punika pun sumerapi lan Bratasena mila mangkono wijiling pangandika Sang Bratasena dhumateng Sang Dewa Ruci Bathara. Wah, pikulun Werkudara apa menika gesang wonten pundi? Jeneng sira bisa ngucap kaya mangkono ada dasar apa kula? Kula nyemrapi papan jembar hanglut kang tanpa tepi, padang tanpa wayangan sarta padang hanelai ingkang boten kenging dayaning surya. Lan kula boten ngertos kiblat, ler, kiblat kidul, wetan lan kilen, ngandhap nginggil, ngarsa tuwin pungkur. Ya pemirsa, langsung kita lanjutkan saja perbincangan kita. Ya Pak, setelah ini saya lanjutkan kembali ya Pak perbincangannya. Setelah keluarnya Bratasena dari tubuh Dewa Ruci itu apa yang terjadi nih Pak? Baik, saya akan jelaskan kembali urutan setelah Bratasena keluar dari tubuh Dewa Ruci. Ya, jadi gini Mbak, setelah mendapatkan berbagai wejangan, ilmu-ilmu yang didapat dari Dewa Ruci tentang kehidupan, tentang Aji Joyo Kawijayan, segalanya sudah semua tumplek blek, sudah mumpuni lah si Bratasena ini. Yang berawal Bratasena berbentuk seperti ini Mbak, rambutnya masih diore, ya. Tapi setelah dia keluar dari tubuh Dewa Ruci, rambutnya sudah digelung.
lebih dewasa. Ya, ini Pak. Dia muncul sudah seperti ini. Karena apa? Di sini sudah digambarkan bahwa semua apa yang didapat, kedewasaan maupun segala ilmu-ilmu yang telah tercakup di dalam wejangan Dewa Ruci itu, dia merubah wujud menjadi bentuknya seperti ini. Seperti jadi, itu ya, Pak. Jadi dia keluar dari tubuh Dewa Ruci. Dewa Ruci, sudah rambutnya digelung, kembali ke kerajaan Astina. Dan apakah perang Batara Yuda itu akan tetap terjadi, Pak? Baratayuda. Iya. Iya. Perang Baratayuda itu tetap terjadi, tidak bisa dihindari. Karena di sini ada satu apa ya? Semacam kalau dibilang ada 3 faktor ya, atau 2 atau 3, yaitu perang Baratayuda ini terjadi karena satu apa? Hutang piutang. Hutang piutang. Ya, tagih tinagih. Ya. Terus perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurawa itu akan nantinya berakibat kepada para Kurawa sendiri. Sehingga perang Baratayuda itu terjadi. Terjadi pertempuran. Jadi Kurawa dengan kekuatan prajurit yang begitu banyak. Pandhawa pun tidak kalah. Dia juga memiliki kekuatan-kekuatan prajurit-prajurit yang sama. Namun secara hitungan memang karena lebih besar Kurawa. Ya, kekuasaan daripada kerajaan Hastina, tentu saja kekuatan prajurit akan lebih banyak Kurawa daripada Pandhawa. Namun hal itu untuk Pandawa tidak menjadikan satu masalah. Karena dengan tujuan kebenaran, apapun yang terjadi dengan kekuatan yang ada tetap akan dilaksanakan. Yang namanya perang Baratayuda Jayabinango. Itu berapa lama, Pak, berlangsungnya perang tersebut itu? Itu cukup singkat, Mbak. Perang Baratayuda itu menurut perhitungan di dalam cerita Mahabharata terjadi selama 18 hari. Cukup singkat ya, Pak? Cukup singkat, 18 hari. Jadi Kurawa itu cures. Cures tahu, Mbak? Cures itu habis. Cures itu habis. Untuk Pandawa semua utuh. Tapi banyak putra-putra Pandawa yang harus gugur di medan laga di dalam pertempuran perang Baratayuda. Dan apa sih, Pak, akibat dari perang tersebut? Dan akhirnya siapa nih, Pak, pemenang dari perang yang berlangsung tersebut nih, Pak? Ya, akibatnya tentu saja bisa dibayangkan. Terjadi satu pertempuran besar, sing kalah ajur lumur, sing menang ya meru remuk. Dan Pandhawa pun juga sama-sama toh, Mbak. Cuman di sini Pandhawa di dalam kondisi menang, tapi Kurawa hancur. Kurawa hancur itu tapis, Mbak. Dalam arti tapis itu semua habis. Dari mulai Suyudana sampai seluruh Kurawa itu tidak ada yang tersisa. Semua gugur di medan laga. Hanya para Pandawa yang masih komplit. Itu pun satu wanita dalam Kurawa itu juga ikut gugur. Di dalam Kurawa wanita itu tidak terucap, Mbak. Tidak terucap. Begitu. Jadi di sini karena tentu saja ada perbedaan. Karena wanita kan tentu saja tidak ikut-ikut dalam urusan pertempuran, ya Mbak. Jadi tidak di dalam pewayangan tidak terucap, tidak terucap. Jadi yang gugur para Kurawa semua. Jangan kemana-mana, tetap di Seni dan Tradisi. Kula ningali sarwa cetha sarwa ngigla, kula nyemrapi urup satunggal nanging cahyaning 8 menika daya menapa Kulun? Iya, kula urup siji kanthi cahya 8 mau den arani Pancamaya. Panca sing ndak karepake ing kene dudu 5 nanging warna dene cahya 8 mau cahyaning saka dayaning urip iya lahir iya batin yaiku cahyaning surya candra kartika mendung bumi geni banyu lan angin. Bandha 8 cacahe sayekti ing kono ingkang bisa
nemtokake rumagang tumanduke sagung dumadi mungguh telu cahya yaiku ingkang sinebut cahyaning surya candra kartika iku bakal ambabar wijining manungsa yaiku bakal ambabar alusing manungsa ewadene dayaning patang prakara ya cahya patang prakara mau cahyaning banyu bumi geni lan angin kuwi bakal mujudake kuwadataning manungsa pepitu kang wis padha nyawiji kang mangkono iku sinebut nungkat gaib nungkat iku tegese wiji gaib iku tegese samar yaiku sawijining manungsa kang masih kinandhut ana sajroning guwa garba ingkang ibu manungsa datan kuwawa hanggarba iku sejatining lanang apa wadon kulub Bratasena bukulun apa Bratasena kula nyumerapi kados pratima gading punika menapa bukulun kawruana yaiku sejatine sira ing kene sing ndak karepake kabeh bebrananing sagung dumadi nadyanto iku durung gumelar sarta durung dumadi nanging bisa urip ora kena daya wulung prakara nanging uriping pramana dene mungguh uriping pramana muna sayekti kasurung dening dayaning Sang Hyang Suksma. Wah kula nyumrepi cahya sekawan warni cahya ingkang jenar rekta lan seta menika menapa kulun cahya patang prakara mau dumadi saka hawa patang perkara yaiku ingkang abang panyurunging kanepson ingkang ireng panyurunging kasantosan nanging duwe watak brenggeh ingkang kuning panyurunging pepinginan nanging darbe watak jahil metakil kang putih pandedering watak suci dene tetelu cahya abang ireng kuning mau tansah angrubida lakuning cahya putih nanging yen to cahya putih teguh marang sagunging panggodha telung prakara mau bakal manungsa bisa jejeg adhedhasar adil kulub Bratasena. Wah menawi mekaten keparenga kula mapan wonten ngriki kemawon saklaminipun. Lho. Bratasena iku mono dudu lekase satriya tama ya nggir. Ing atase satriya mono kudu weruh marang kewajibaning satriya kawruhana dene sira ulun lilani manjing guwa garba amung ulun parengake hangungak nanging durung ulun parengake mapan ana ing kono ngentenana wasisaning mangsa kala lan aja nggelak mangsa sarta anggege wanci marwage mijila ya kulub saka guwa garba ningsun. Ya pemirsa, langsung kita lanjutkan saja perbincangan kita. Jadi pemenang dalam akhiran ini adalah Bratayuda, yang menang adalah para Pandawa. Seperti itu ya Pak, cerita dari Dewa Ruci kali ini. Dan mungkin Bapak Yudo bisa memberikan makna dari perbincangan kita ini. Begini Mbak, sebetulnya filosofi perang Bratayuda ini ada dua macam Pak. Ya. Tadi jelaskan Pak Ismuri sampai cures habis. Dan jagonya perang di Pandawa dia Bratasena ini. Yang tadi saya jelaskan sejak dia muncul dari manjing kepada Dewa Ruci tadi, dia ketemu jati dirinya. Artinya apa? Kalau keadaan bangsa, suatu bangsa sudah kehilangan jati diri, maka bangsa itu akan amburadul. Fakta terbukti saat ini Mbak. Nah, dalam perang Bratayuda, tadi saya katakan yang pertama, secara fisik hancur-hancuran, habis-habisan, banyak yang meninggal. Tapi secara spiritual, secara keilmuan yang tingkatnya sangat tinggi bisa dimengerti. Segala kebatilan, kejahatan, angkara murka, pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Walaupun Pandhawa itu cuma 5 Mbak. Sementara tentaranya Kurawa lebih banyak,
jumlahnya 100, negara-negara yang ikut dia juga banyak, tetap bisa dimenangkan oleh yang kecil. Nah ini artinya apa, Mbak? Kalau diterapkan pada kehidupan sekarang, dulu itu sudah pernah dibayangkan seperti itu. Jadi kami ini sekarang pada zaman modern ini menghadapi musuh yang seperti itu, koruptor, para pimpinan yang tidak mengerti kepada rakyatnya, tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab seperti itu kan, Mbak? Iya, benar. Pasti juga akan kalah, akan sirna dengan masyarakat kecil yang walaupun jumlahnya nanti tidak banyak, akan muncul yang banyak orang mengatakan Ratu Adil, yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang ada di dalam jati diri kita masing-masing, seperti jati dirinya Werkudara. Tadi Bratasena waktu muda, setelah dewasa jadi Werkudara. Karena jati dirinya inilah yang bisa memenangkan semua kebatilan. Dan kita percaya bangsa Indonesia akan bangkit dan akan memenangkan pertempuran besar semacam ini. Tidak hanya secara fisik, tapi secara moral bangsa. Saya rasa itu kesimpulan akhirnya, Mbak, tentang cerita Dewa Ruci tadi. Sangat mengesankan sekali ya, Pak. Jadi dari pewayangan pun bisa memberikan kita pelajaran ya, Pak ya, untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Memberikan nilai-nilai kebaikan, kebijakan, kebijaksanaan pula kepada kita juga para pemimpin di atas sana. Ya pemirsa, akhir dari perbincangan kita nih, berakhir juga seni tradisi kali ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ismuri juga Bapak Yudo telah meluangkan waktunya untuk memberikan arti dan makna dari cerita Dewa Ruci tersebut. Sangat memberikan kita pelajaran nih, Pak. Terima kasih kembali, Mbak Tia. Ya, sama-sama. Dan kepada para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berkenan di hati para pemirsa, khususnya bangsa Indonesia. Dan kami mohon izin, hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih. Ya pemirsa, berakhir sudah seni tradisi kali ini. Saya Tia bersama kru seni dan tradisi yang bertugas pada hari ini undur diri dulu nih. Dan tetap saksikan seni tradisi dan sampai jumpa.